Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Bersyukur kita kepada Allah yang kemudian masih mendapatkan kesempatan hidup di bulan Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah, dan tentunya perkara-perkara yang hendaknya senantiasa kita tingkatkan, yakni bagaimana ibadah puasa di bulan Ramadan kita jangan sampai hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi perkara-perkara yang sunnah sesungguhnya di bulan ini betul-betul yakni akan memberikan lipat ganda pahala yang besar, dan bahkan ini menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kemuliaan kita. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan di antara tradisi salaful ummah mereka betul-betul kencang sejak awal pertengahannya hingga ke akhirnya. Jadi Ramadan di 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, maka mereka menjadi orang-orang yang memang betul-betul kencang daripada hal-hal yang wajibnya, hal-hal yang sunnahnya, bahkan perkara-perkara yang mubahnya pun mereka bisa kemudian upayakan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat amal kita itu innamal a'malu binniyat. Amal itu adalah tergantung sebagaimana niat yang ada di dalam hatinya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, sesungguhnya hadis ini menerangkan kepada kita seorang mukmin ini berada pada dua keadaan. Pada keadaan yang dia sadar bahwa segala urusannya bisa bernilai ibadah di sisi Allah, atau kemudian dia menjadi orang-orang yang lalai terhadap urusan yang dia lakukan yang padahal bisa berpotensi ibadah, tapi dia melaluinya yakni tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah di antara sunnah puasa adalah as-sahur. Sahur adalah bagian terpenting sesungguhnya. Hal yang sangat mulia, dan bahkan dia di antara pembeda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini pun telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan sahur adalah merupakan pembeda kita, pembeda puasa kita dengan para ahlul kitab. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi SAW menyatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahr. Hal yang menjadi pembeda, perbedaan di antara puasa kita kaum muslimin, orang-orang mukmin dengan para ahli kitab adalah bagaimana dia mengupayakan melaksanakan makan sahur, yakni makan di waktu sahur. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Dan di sini hal yang perlu kita luruskan, banyak di antara kaum muslimin yang kemudian tidak betul-betul memastikan makan sahur mereka. Mereka hanya menamakan makan sahur, tetapi mereka tidak makan di waktu sahur. Padahal dalam hadis ini begitu jelas, Nabi memerintahkan kita, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Dan as-sahur itu ada waktunya, ada batasan waktunya. Sehingga seseorang yang dia berniat untuk berpuasa lalu dia makan sahur, maka hendaknya dia memperhatikan, yakni setidaknya dia makan sahur yang memang betul-betul di waktu sahur. Dalam riwayat disebutkan kapan itu waktu sahur. Waktu sahur itu kurang lebih bacaan yakni 50 sampai 100 ayat, orang yang membaca Al-Qur'an dengan tartil, sampai masuk waktu azan subuh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan, inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Ini dalil ini menjelaskan bahwasanya kita disuruh makan sahur yakni di antara azannya Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi sesungguhnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu itu dia azan sebelum masuk waktu subuh. Jadi
ini menggambarkan di masa Nabi SAW, ya, azan itu sebelum subuh itu sebanyak 2 kali. Ya. Sebelumnya untuk mengingatkan bahwasanya yakni orang-orang yang sedang qiyamul lail untuk menyudahi, ya, untuk menutup sholat-sholat mereka dengan witir, sehingga ketika akan berpuasa mereka bisa memanfaatkan renggang waktu sebelum masuk azan, yakni azannya Ibnu Ummi Maktum, untuk melakukan makan sahur. Dan bahkan dalam riwayat Nabi SAW melakukan sahur itu terkadang bersama para sahabatnya. Ya, kalau sekarang mungkin lebih populernya ada buka bersama, maka sesungguhnya di antara tradisi yang pernah dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya adalah sahur bersama. Dan ini juga bagian daripada syiar sunnah yang coba kita menyemarakkannya. Jadi ada sahur bersama, ada buka bersama, ada sahur bersama. Para ulama yakni kemudian jumhur ulama menyatakan hukum sahur memang hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan ada sebagian di antara ulama yang dia menyatakan sampai berkomentar, kalau seandainya tidak ada hadis yang lain, ya, yang kemudian menyatakan sahur ini bisa dihukumi sebagai yang sunnah yang ditekankan, ya, ataupun jumhur ulama tidak berpendapat bahwasanya sahur adalah hal yang sunnah, maka dengan banyaknya dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk tidak melepaskan sunnah ini, yakni makan sahur ini, maka sesungguhnya dia lebih memilih sahur ini adalah sesuatu yang wajib. Ya. Tapi jumhur ulama menyatakan sahur adalah yakni hukumnya sunnah muakkadah. Dan di antara keutamaan yang lainnya, bahkan Nabi SAW menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu berselawat kepada orang-orang yang makan sahur, ya. Orang-orang yang kemudian mereka betul-betul mengambil keutamaan di waktu sahur itu. Dan di antara waktu sahur, di samping dia makan, dia juga dianjurkan untuk banyak berdoa dan juga memohon beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal ini coba kemudian kita tumbuhkan, kita jaga, ya. Kita perhatikan daripada perkara-perkara yang sebagaimana sesuai dengan sunnah, dengan tuntunan, dengan apa yang telah dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan jikalau waktunya sangat sempit, ya, maka Nabi SAW menyatakan jangan kita meninggalkan sahur itu walau bijur'atin min ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Lalu kemudian ada hal-hal sedikit daripada yang mungkin menjadi kebiasaan di antara kaum muslimin, ya. Memang ada pendapat di antara rukhsah bagi orang-orang yang kemudian yakni sudah mendengar azan, ya, lalu dia masih makan sahur, apakah dia tetap meneruskan makannya, ya, atau dia menyudahi makannya, ya. Maka pendapat yang lebih diperkuat oleh para ulama, ketika sudah masuk azan yang memang itu azan, ya, salat subuh, maka hendaknya dia menyudahi makannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai betul-betul jelas, ya, benang hitam dan benang putih. Artinya maksudnya sudah masuk waktu fajar, ya. Dan adapun ada riwayat, ya, karena sebagian mengambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu. Ya. Jadi ada hadis yang menyatakan jikalau kalian, ya, mendengar azan sementara, ya, yakni kemudian kalian masih memegang ada segelas air di tangan kalian, maka hendaknya dia menyelesaikan hajatnya. Artinya walaupun sudah azan, dia boleh tetap meminum air yang ada di tangannya. Jumhur para ulama menyatakan zahir hadis ini, ya, memang bisa dijadikan artinya ketika sudah waktu-waktu yang sangat mepet, lalu dia belum menyelesaikan hajat sahurnya daripada makan sahurnya, dia boleh mengambil rukhsah. Tapi maksimal rukhsahnya hanya meminum segelas air, ya. Jangan kemudian justru kemudian dia menghabiskan makanannya atau tambah lagi hal-hal dan yang lainnya, ya, sehingga sesungguhnya dia di sini sudah terancam dari batal puasanya atau tidak sah puasanya pada hari itu, ya. Maka rukhsah yang diambil dan disepakati oleh para ulama, kalaupun pada waktu-waktu yang terdesak, hanya cukup dengan meminum segelas air. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan perkara-perkara ini bisa lebih memperjelas dan lebih memudahkan kita untuk betul-betul
yakni menghidupkan sunnah sahur, ya, yang sesungguhnya ini sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, dan bahkan ini menjadi pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Wallahu ta'ala a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.